Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba hudan linnas. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk buat umat manusia. Segala yang diperlukan oleh insan di muka bumi ini dalam mengarungi kehidupan dia dan untuk kehidupan yang selanjutnya, semuanya sudah dijelaskan dan ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Hanya saja banyak di antara yang mengaku muslim itu tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup dia. Dia berpikir masih ada peluang bagi manusia untuk membuat pedoman sendiri. Karena merasa cerdas, merasa memiliki wawasan yang luas, pengalaman yang banyak dan pengikut yang tak terbatas. Kemudian dia berpikir untuk membuat pedoman yang dapat menyelamatkan hidup dia di dunia dan di akhirat. Gak mungkin. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Allah jadikan ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Iqra, agar kita membaca. Tapi terkadang kita berpaling dari Al-Quranul Karim. Sehingga itulah yang menyebabkan manusia hidup sengsara. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini agar engkau sengsara. Enggak. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Quran ini penerang hati kita, penyejuk dada kita, pengusir segala gundah gulana. Dan semoga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, perjuangan para utusan Allah, perjuangan para sahabat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang yang selanjutnya. Antum tahu pernah kejadian 70 sahabat Nabi yang mengajarkan Al-Quran Karim dibunuh. Dibunuh, jemaah. Bukan hanya dibunuh dengan pembunuhan yang biasa. Mata mereka dicongkel. Padahal mereka diutus untuk mengajarkan Al-Quran Karim. Subhanallah. Di situ Rasulullah SAW sempat marah. Kemudian beliau doa kunut beberapa hari, bahkan sebulan dikatakan, mendoakan mereka yang telah menyakiti utusan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Al-Quran Karim, yang berakhir dengan pembunuhan yang sangat tragis. Barakallahu fikum. Kita sekarang akan baca tafsir surat An-Naba supaya kita tahu ada berita yang sering viral. Hari ini berita ini viral, ya hari ini menjadi berita yang besar ya. Bahkan sampai sekarang trending topik ya, yang dibicarakan oleh semua orang.
Padahal semua berita-berita itu adalah berita yang remeh. Yang kadangkala nggak bermanfaat. Tapi ada berita yang sangat besar. Yang seharusnya selalu ada dalam trending topik semua medsos. Berita tentang kehancuran bumi ini. Berita tentang berakhirnya umur dunia yang sudah tua. Berita tentang engkau akan masuk surga atau masuk neraka. Berita tentang sebuah pengadilan yang akan digelar, yang disaksikan oleh seluruh umat manusia dan bangsa jin. Namun kenapa berita ini kok seakan-akan tidak pernah diangkat di trending topik media-media kita? Ya, karena kebanyakan kita adalah budak-budak dunia. Yang menjadi ambisi dia, yang menjadi target visi misi dia, hanya memiliki rumah yang besar, memiliki keluarga, memiliki mobil, usaha yang sukses. Dia nggak pernah berpikir bahwa semua hasil usaha dia itu akan hancur. Bukankah ini berita yang seharusnya viral? Yang menjadi trending topik. Kalau dikatakan kepadamu orang terkaya di dunia mati, jangan bicara orang terkaya dunia. Indonesia akan hilang. Maka kita akan lihat nih, bagaimana Allah menyebutkan berita yang sangat besar, yang seharusnya menjadi trending topik di setiap hari kita. Tafadhol. Nah, dibaca. Tafsir Surat An-Naba dari kitab Bab Tafsir min Ibnu Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh hafizahullah ta'ala. An-Naba berita Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka berselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malammu sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atasmu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari.
Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Barakallahu fikum. Ini jamaah, berita besar yang diperbincangkan. Kita ini setiap hari mungkin ada berita-berita besar ya. Tadi yang kita sebutkan trending topik. Kapan hari ada kejadian di Beirut, di ibu kota Lebanon, tentang letusan yang begitu dahsyatnya. Ribuan orang jamaah. Nanti ada banjir, kebakaran hutan. Ada banyak peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidup manusia yang dianggap itu besar. Padahal di balik semua itu ada yang lebih besar. Kalau antum berpikir Pulau Jawa tenggelam tahu-tahu, hilang Pulau Jawa, mungkin akan jadi pembicaraan yang tidak terlupakan. Sebagaimana letusan Gunung Krakatau yang terus diingat oleh orang. Padahal ada peristiwa yang lebih dahsyat dari itu yang kita lupa. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim ya. Muslim tuh hidupnya gak jauh dari Quran. Kalau dulu orang itu harus pegang mushaf, karena memang disitulah sebagai sarana untuk membaca Al-Quranul Karim. Sekarang bersamamu ada handphonemu, yang mungkin sebagian orang menjadikan gadgetnya itu separuh dari nyawa dia. Separuh dari kebutuhan hidup dia ada di sana. Untuk transaksi ya, untuk pesan makanan, untuk pesan kendaraan, untuk melihat kondisi yang ada, semua ada di situ. Dan di situ pula dia bisa letakkan Al-Quranul Karim, yang dia bisa baca tentang berita-berita yang sebenarnya dia perlukan. Quran itu isinya bukan hanya aturan, tapi berita-berita juga ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita akan baca tafsirnya. Nah, silahkan. Allah Jalla Jalaluh berfirman seraya mengingkari orang-orang musyrik dalam pertanyaan yang mereka ajukan mengenai hari kiamat, yakni pengingkaran terhadap kejadiannya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, yakni tentang sesuatu yang mereka pertanyakan perihal hari kiamat, yang ia merupakan berita yang sangat besar, yaitu berita luar biasa, hebat, lagi benar-benar jelas. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini, yakni mengenai hal itu manusia terbagi menjadi dua golongan, yang beriman kepadanya dan kufur kepadanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman seraya mengancam orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Yang demikian ini merupakan ancaman keras sekaligus juga kecaman yang tegas. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau bicara apa sih berita besar yang mereka bertanya-tanya? Berita tentang kiamat, tentang syariat yang Allah turunkan, tentang masalah tauhid, tentang urusan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi itu dari asal kata naba, berita. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan berita-berita. Baik, خلاص ترجع إلى البيت. نعم. لماذا ما تلبس سروال طويل؟ لا تلبس بسرعة.
بعدين يخرج الدم مرة ثانية. خلاص اجلس هنا. Baik. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Mereka kadang-kala mengingkari bahwasanya Allah itu esa. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak itu satu Tuhan? Ini sesuatu yang menakjubkan. Kemudian berkaitan dengan hari kiamat. Mereka terbagi menjadi dua. Atau menjadi tiga bagi yang beriman. Adapun yang orang-orang kafir. Maka sebagian di antara mereka mendustakan. Sebagian di antara mereka meragukan. Jadi ada yang benar-benar mendustakan. Seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan, mungkin bisa dibuka Qur'annya. Bagaimana di surat Jasiyah ayat 24. Surat Al-Jasiyah ayat 24 sampai 26. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Nih, kelompok yang mereka beranggapan, ya kita mati karena tua aja. Karena waktunya mati. Tidak ada kehidupan setelah kematian ini. Nggak ada. Itu yang terjadi dengan sebagian orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Subhanallah jemaah. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya, di antara ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka yang bentar lagi kita akan baca, berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membentangkan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan biji-bijian, yang memberikan kehidupan. Udah dikasih tahu tuh tentang kebesaran Allah dan kemampuannya untuk menghidupkan. Apa kata mereka? Oh, kalau gitu datangkan bapak-bapak kami. Hidupkan yang udah mati, itu kuburannya itu, hidupkan. Subhanallah. Makanya di masa Nabi SAW, bagaimana beliau berusaha dengan segala cara untuk menanamkan keimanan dengan hari akhir. Tapi tetap ada mereka yang mendustakan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengaku muslim kadang-kadang ragu dengan hari kiamat. Ya memang keimanan dia bermasalah.
Di masa Nabi SAW, mungkin dibuka surat Yasin. Ayat 78 dan 79. Surat Yasin ayat 78 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dan dia membuat perumpamaan-perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Subhanallah. Mereka benar-benar menggali kuburan, mengeluarkan tulangnya, lalu dibawa kepada Nabi SAW, dihancurkan di depan Nabi SAW sambil mengatakan, amma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa hidupin? Udah jadi tulang belulang, mungkin hidup lagi. Lupa dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lupa dengan apa yang dia lihat setiap harinya. Di mana kaki dia berpijak. Bagaimana rezeki datang kepada dia. Bagaimana mata dia bisa membuka. Apakah dia lupa dengan kebesaran Sang Pencipta Jalla Jalaluh? Maka Allah ancam mereka. Kan bakal tahu. Lihat tuh orang-orang yang melakukan kezaliman, yang kemudian mati tidak pernah ditegakkan keadilan kepada mereka. Apakah dengan kematian selesai urusannya? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Apakah akan disamakan yang menyembah berhala, orang-orang yang membunuh, yang memperkosa, yang merampok, dengan orang-orang yang berbuat baik kepada manusia? Apakah akan disamakan mereka? Sedangkan di dunia kita lihat ada banyak ketimpangan, ada banyak kezaliman, ada banyak hak-hak yang tidak diberikan. Ada banyak kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan. Apakah akan disamakan? Ya kita lihat, coba kita rasakan sekarang. Mungkin ada di antara kita yang dizalimi hidupnya. Ada yang dia tidak melakukan dosa, tapi dituduh melakukan dosa, kemudian dia dihukum. Pelaku sebenarnya bebas. Apakah seperti ini kehidupan hanya untuk main-main belaka? Yang kuat memangsa yang lemah. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Lalu Allah menyebutkan tentang kekuasaan Allah. Silakan. Kemudian dia Azza wa Jalla menjelaskan kekuasaannya yang agung untuk menciptakan berbagai keanehan serta keajaiban yang menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu, baik itu menyangkut hari kiamat maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, dia berfirman, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, yakni terhampar bagi semua makhluk, dibentangkan bagi mereka sehingga bumi menjadi tenang, diam dan permanen. Wal jibala awtada, dan gunung-gunung sebagai pasak, yakni Allah telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak yang dia pancangkan dan dia tancapkan serta tetapkan sehingga menjadi diam dan tidak mengguncang para penghuninya yang berada di atasnya. Barakallahu fikum. Satu persatu Allah ingatkan manusia dengan penciptaan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, bumi. Rumah kita nih berdiri di atas bumi. Engkau keluar dari rumahmu memijak bumi. Kendaraan yang engkau naiki memijak bumi. Engkau melihat kebun-kebun itu di atas bumi. Apakah engkau tidak melihat? Siapa yang membuat itu? Patung-patung. Berhala-berhala. Arwah nenek moyang. Maka disebutkan di sini tatkala Allah
menyebutkan hujjahnya, bukti-bukti tentang kebesaran dia, bukan hanya untuk menunjukkan dia mampu untuk membangkitkan manusia setelah kematian, tapi hujjah ini juga untuk menjelaskan bahwa dia esa dan maha kuasa, dan bahwasanya hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Dia yang membuat semuanya. Dia yang memilikinya. Gunung, apalagi kota Mekah. Kalau kita lihat di kota Mekah itu, kemanapun engkau melihat ada gunung. Orang-orang pun sekarang kalau berada di kota Mekah, dulu mereka harus melewati di atas gunung, sekarang lewat perutnya gunung. Allah jadikan pasak. Subhanallah ya. Seharusnya keilmuan manusia itu membuat dia semakin yakin sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana yang namanya pasak. Ternyata bumi ini berlapis-lapis. Gunung itu seperti pasak yang membuat lapisan itu tidak bergerak. Lempengan-lempengan itu tidak bergerak. Ketika lempengan itu patah, akan terjadi gempa. Akan terjadi penurunan bumi. Akan terjadi tsunami. Di mana air akan masuk ke dalam bumi kemudian keluar kembali. Allah menjadikan itu, jemaah. Dan subhanallah, kita di Indonesia pun ya, alhamdulillah negeri kita ini banyak gunung-gunung. Mungkin setiap Sabtu orang-orang Jakarta atau Jumat berangkat ke puncak gunung sana, ada gunung Salak, gunung apa. Ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan tempat-tempat indah itu menjadi tempat kemaksiatan. Allah bisa menggerakkannya. Kemudian yang berada di atasnya ditelan oleh bumi. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Setiap orang dapat bersenang-senang antara satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian terjadi atau muncullah regenerasi. Masya Allah, nih jemaah. Kita lihat jumlah umat manusia miliaran ini itu tercipta dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berpasang-pasangan. Muncul dari keduanya anak keturunannya yang banyak yang memenuhi bumi ini. Lalu ada penyimpangan-penyimpangan dari manusia. Sekarang rame masalah LGBT. Allah menjadikan pasang-pasangan laki sama perempuan, dia nggak mau. Yang laki maunya sama laki. Yang perempuan maunya sama perempuan. Ini sudah menentang aturan. Menentang kodrat yang Allah sudah tetapkan. Lalu muncul lagi yang belain mereka dengan mengatakan hak asasi manusia. HAM. Orang memiliki persamaan hak. Orang memiliki kebebasan. Berbagai macam slogan diangkat untuk memberikan legalitas kepada yang bertentangan dengan pasang-pasangan ini. Mau jadi apa kalau laki-laki dibiarkan menikah sama laki-laki? Jadi apa jemaah? Perempuan dibiarkan menikah dengan perempuan. Kira-kira Indonesia jadi apa sih? Antum lihat. Kenapa kambing itu berkembang biak? Kalau dikumpulin laki sama laki, antum punya kambing laki sama laki 100 ekor. Tunggu 5 tahun. Jadi berapa kambing laki sama laki itu? Bertambah apa berkurang? Berkurang. Nggak akan ada regenerasi. Maka Allah sebutkan penciptaan manusia ini, waja'alnakum azwaja. Berpasang-pasangan udah. Ini kebesaran Allah. Ini tanda keesaan Allah Jalla Jalaluh. Dan engkau sebagai manusia, ikut aturanlah.
Jangan ngikutin nafsumu yang rusak dan menyimpang. Apakah kita akan menerima kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan, saya sukanya sama anak-anak? Kita terima. Oh, itu sudah kodrat dia. Ya, kodrat yang menyimpang. Oh, itu hak dia sebagai manusia. Iya. Ini hak yang terbatasi sama hak orang lain. Disinilah manusia harus sadar. Ya. Kenapa? Ya, kita perlu menyinggung dan mengingatkan manusia dengan urusan LGBT. Jemaah. Yang mungkin sebagian orang, bahkan sebagian perusahaan-perusahaan besar di dunia ini mendukung LGBT. Ya, karena mereka memang hendak mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih senang sama Allah seperti kejadian Sabak tuh. Dikasih enak sama Allah. Enggak, mereka maunya yang susah. Maka Allah menjadikan kita berpasang-pasangan. Anak ada, antum ada, karena yang di atas sana laki sama perempuan. Tapi kalau yang di atas antum, bapak sama bapak, antum gak akan pernah jadi. Ini kebesaran Allah. Barakallahu fiikum. Nah, dilanjutkan. Lalu firman-Nya, "Waja'alna naumakum subata," dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, yakni menghentikan gerakan supaya dapat beristirahat setelah melakukan perjalanan dan berusaha dalam menghadapi kehidupan di siang hari. Adapun ayat yang seperti ini telah diuraikan dalam surat Al-Furqan ayat ke-47. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian, yakni gelap serta hitamnya malam tersebut membuat orang-orang tenang. Seorang penyair mengungkapkan, "Falamma labisna al-laila aw hina nasbat lahu min qada adaniha wa huwa jamih." Ketika malam telah menyelimutinya atau ketika ia memasang kedua telinganya untuk mendengarkannya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ja'alna al-laila libasa," dan kami jadikan malammu sebagai pakaian. Menurut Qatadah, yakni ketenangan. Sedang firman-Nya, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya," dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maknanya, kami jadikan siang itu cerah, terang, dan bersinar, agar umat manusia dapat pulang pergi untuk mencari penghidupan dan berusaha serta berdagang dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Nah, Allah kembali mengingatkan dengan kebesarannya. Allah mengatakan, "Waja'alna naumakum subata." Allah jadikan tidur kalian itu untuk istirahat. Kita lihat tuh, orang yang tidak tidur seharian. Rusak tubuhnya. Allah bikin dia tidur. Mungkin dia memaksa untuk tidak tidur. Allah jadikan engkau perlu tidur. Ini juga menunjukkan tentang lemahnya manusia. Dia perlu tidur. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Dialah qayyumus samawati wal ardh. Bukan engkau yang menjadikan tidur itu sebagai tempat istirahat. Maka kita akan mendapati orang yang tidak bisa tidur, dia akan jatuh sakit, biasanya dia akan ke dokter, dia minta obat tidur, karena tidur itu salah satu nikmat yang Allah berikan. Dan tiap hari kita tidur. Ada satu perkara yang mengingatkan kita ketika tidur, kalau kita bakal mati. Apa yang kau baca sebelum kau tidur? Kau mengatakan Bismillahumma amutu wa ahya. Ingat dengan kematian. Bangun tidur, engkau mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidur ini ternyata mengingatkan kita kepada kematian dan menegaskan bahwa akan ada hari kebangkitan dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah ingatkan kita.
Wah, tiap hari kita tidur. Kemudian bicara malam. Ketika malam itu waktu yang paling tepat untuk tidur. Allah sebutkan waja'alna al-laila libasa. Malam itu dijadikan pakaian penutup gelap. Makanya kalau antum melihat, dokter-dokter itu menyarankan agar tidurmu berkualitas, hendaklah di ruangan yang gelap. Gimana Ustaz kalau ruangannya terang? Maka dokter menganjurkan untuk pakai penutup mata. Biar gelap. Karena Allah menjadikan malam itu benar-benar gelap agar engkau bisa beristirahat. Ketika matahari tenggelam, kita akan melihat bagaimana ketenangan meliputi dunia. Gerakan binatang-binatang itu mulai melemah. Teriakan orang-orang, lalu lalang manusia mulai berkurang. Pohon-pohon pun tenang. Subhanallah. Sunyi, senyap. Siapa yang bikin itu? Engkau yang bikin seperti itu. Engkau yang memberikan pengumuman kepada umat manusia. Engkau yang memberikan sosialisasi kepada binatang-binatang agar mereka kalau malam hari itu tidur, agar mereka kalau malam hari itu kembali ke kandangnya, agar mereka istirahat. La, engkau tidak melakukan apa-apa. Ada yang melakukan itu. Man? Allah Jalla Jalaluh. Dia yang ala kulli syai'in qadir. Kemudian siang hari, Allah yang menjadikannya jemaah sebagai tempat penghidupan. Terang ya. Kita lihat orang kalau pagi hari itu ya Allah. Dia mau tidur gak nyaman. Dia mau istirahat, ya udah siang nih. Mau ngapain? Ini waktunya kehidupan. Bahkan Nabi SAW berdoa agar waktu pagi umat Nabi SAW itu diberkahi. Karena inilah Allah yang menjadikan tempat kehidupan. Jadi seger jamaah. Jangan dirimu. Di pagi hari engkau lihat daun-daunan. Tatkala ada mentari yang terbit dari ufuk timur. Kemudian menyinari ada butiran-butiran embun di atas daun-daun. Subhanallah, benar-benar kelihatan seger. Siapa yang buat itu? Siapa? Oleh karena itu tatkala Nabi Ibrahim berdialog sama Raja Namrud. Lalu Namrud mengatakan, aku menghidupkan dan mematikan seperti Tuhan. Ana uhyi wa umit, kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku menerbitkan mentari dari timur. Tuhanku, Rabbku, engkau mengaku Tuhan. Ya, terbitkan dari barat. Ini tanda-tanda keesaan Allah, kebesaran Allah. Yang dia mampu akal hanya untuk menghidupkan engkau. Makanya nanti kita baca di surat An-Nazi'at. Allah lagi di sana mengingatkan manusia. Tentang kebesaran Allah. Ciptaan Allah yang lebih dahsyat dari sekedar penciptaan dirimu. Yang mungkin dalam bayanganmu, oh gak mungkin bisa dibangkitkan kembali. Gak mungkin bumi ini bisa hancur. Allah yang bikin. Sekarang kalau anak bikin sesuatu, anak hancurin. Anak tahu kelemahannya di mana. Bangunan ini di mana kelemahannya. Dengan mudah anak menghancurkannya. Dan bumi ini Allah yang menciptakan. Nah, silahkan lanjutkan. Firman-Nya, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, dan kami bangun di atasmu 7 buah langit yang kokoh, yakni 7 langit dengan keluasan, ketinggian, keutuhan, kekokohan,
serta penghiasannya dengan aneka bintang yang menetap di tempatnya, dan planet-planet berputar pada porosnya. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Maknanya, matahari yang bersinar terang ke seluruh alam, yang sinarnya itu menyinari seluruh penghuni bumi. Barakallahu fikum. Nah, kita melihat ada di atas kita atap yang begitu kokohnya, tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Di malam hari kita melihat ada bintang-bintang, planet-planet yang menghiasinya. Ada rembulan yang ikut menerangi. Subhanallah, siapa yang bikin itu? Engkau. Amerika, Rusia, negara-negara adidaya, mereka yang bikin itu? Nggak ada. Mereka orang-orang yang baru saja hadir, kemudian mereka akan pergi. Allah menjadikan langit itu tanpa ada tiang. Kita ini kadang-kala jamaah bangga, takjub, heran dengan hasil karya manusia. Oh, ada gedung tertinggi di dunia, ada di Dubai. Tingginya seberapa banyak? Seberapa tinggi? 1 kilo. Engkau tiap hari melihat langit kayak gitu. Yang tinggi, kokoh, kemanapun engkau memandang, engkau gak ingat sama Allah SWT. Gak takjub. Ditambah lagi, Allah waja'alna sirajan wahaja. Nih kita siang hari untuk melihat yang namanya mentari. Yang manusia hanya bisa mengatakan, oh panasnya mentari seperti ini, jauhnya dari bumi seperti ini. Baik. Engkau nggak tahu siapa yang bikin itu. Kenapa masih ada yang menyembah matahari? Lalu engkau nggak percaya Allah mampu membangkitkan manusia. Engkau nggak percaya kalau bumi ini akan hancur. Ahibbatillah, tiap hari tatkala kita keluar rumah kita, pagi nih, rame teman-teman di Jakarta mungkin ya, melihat bagaimana seperti semut itu gerakan itu. Karena ada mentari. Antum bisa melihat buah-buah yang matang. Itu karena ada mentari. Antum melihat bagaimana padi-padi bisa menguning. Karena ada mentari. Menerangi manusia. COVID-19 di antara caranya supaya selamat katanya suruh berjemur di bawah mentari. Orang tuh kadang-kala pendek sekali pikirannya. Dia nggak kebayang ketika berjemur kepada di bawah mentari. Lalu dia mengingat, ya Allah ini ciptaanmu ya Allah. Yang memberikan di tubuh ini. Ya bisa memasak vitamin D. Menguatkan tulang. Mengusir berbagai macam virus dan bakteri. Tapi kebanyakan kita. Kalau manusia bikin sebuah alat. Oh alat ini bisa untuk ini. Alat ini bisa untuk ini. Itu mentari. Dari sebelum bapakmu lahir, dari sebelum nenekmu lahir, dari sebelum Indonesia berdiri, sudah ada mentari yang menerangi. Kadang-kala panas, terik, ya diperlukan untuk kehidupan ini. Barakallahu fikum. Nah, firman Allah, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Al-Awfi menukil dari Ibnu Abbas, al-mu'sirat berarti angin. Adapun Ali bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu berkata dari Ibnu Abbas, minal mu'sirat berarti dari awan. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Farra menerangkan artinya ialah awan yang bersatu dengan air hujan tapi belum sampai turun hujan. Sebagaimana diutarakan imra'atun mu'sir, yakni apabila wanita itu sudah mendekati masa haidnya
tapi belum haid. Dan firman Allah Jalla wa Ala, sajjaja, air yang banyak tercurah. Mujahid, Qatadah, Rabi' bin Anas mengatakan sajjaja berarti yang disiramkan. Sedang As-Sawri mengemukakan yakni secara berturut-turut. Barakallahu fikum. Iya. Setelah bicara langit, setelah bicara tentang mentari, yang kadang-kala mentari itu tertutup oleh awan sehingga kita tidak dapat melihat mentari tersebut. Yang menutupi mentari itu juga ciptaan Allah. Kalau disebutkan di sini ada khilaf di antara para ulama tentang mu'sirat, ada yang mengatakan angin. Ya, karena memang awan itu digerakkan oleh angin. Allah juga yang menciptakan angin. Coba antum diam melihat ya ke langit itu. Ada awan, tahu-tahu bergerak. Kemudian ada awan yang berhenti di satu tempat, lalu menurunkan airnya. Siapa yang melakukan itu? Tadi malam. Ya, tadi malam kalau nggak salah Jakarta dikucur hujan. Kenapa kok hujannya nggak di Jember ya? Kenapa hujannya kok nggak di daerah-daerah yang sedang kekeringan? Kenapa hujannya kok tidak turun di tempat-tempat kebakaran hutan? Karena bukan engkau yang ngatur hujan. Bukan engkau yang mengatur angin. Allah Jalla Jalaluhu yang menurunkan. Allah sedang berbincang tentang kebesaran dan keesaannya. Yang satupun manusia, jangan satupun manusia. Seluruh umat manusia dengan teknologi mereka, dengan kekuatan mereka, mereka bisa menciptakan awan, mengirimkan awan. Kita lihat yang dilakukan manusia. Ketika ada kebakaran, apa yang dilakukan mereka? Mereka datang dengan berbagai macam mobil pemadam kebakaran. Mereka ambil air, kemudian mereka siramin. Mereka berangkat ke hutan, mereka siramin. Karena mereka tahu mereka nggak bisa mengatur hujan. Mereka nggak mampu mengatur awan. Kalau bisa, ya mereka nggak akan repot manusia. Awannya kirim ke sana hujan, nanti pindah lagi ke sini. Di sini lagi perlu nih. Subhanallah jemaah. Ini yang kadang-kala kita lupa. Sama kebesaran Allah Azza wa Jalla tatkala turun hujan jemaah. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluh sedang menunjukkan kebesarannya. Air-air yang turun itu jemaah, kita nggak akan mampu menurunkannya. Di beberapa daerah di Indonesia mulai kekeringan. Di daerah lainnya mulai tenggelam. Di sebagian daerah mulai longsor. Mulai ada banjir. Siapa yang melakukan itu? Allah Rabbul Alamin. Terus engkau gak percaya bahwa Allah mampu menghancurkan alam semesta ini, lalu membangkitkan manusia. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Ihwal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Artinya, agar dengan air yang banyak lagi baik dan bermanfaat serta penuh berkah kami keluarkan habba, biji-bijian yang sengaja disimpan bagi umat manusia dan binatang ternak, wanabata, dan tumbuh-tumbuhan yang hijau yang bisa dimakan ketika masih basah, wajannatin, serta kebun-kebun, yaitu taman dan kebun buah yang beraneka ragam
dan dengan aneka warna serta rasa dan aroma yang berbeda-beda. Meskipun hal itu berada dan berkumpul di satu tempat. Maka dari itu Allah berfirman, wa jannatin alfafah, dan kebun-kebun yang lebat. Ibnu Abbas dan juga ulama lainnya mengemukakan kata alfafah berarti berkumpul. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat nih. Dengan air hujan itu Allah mengeluarkan buat kita biji-bijian. Biji-bijian yang bisa disimpan, beras, jagung, gandum, apalagi lah yang bisa disimpan. Siapa yang mengeluarkan itu? Allah. Apakah manusia? Kita cuma nanam. Kita cuma letakkan itu biji. Kita tunggu tuh air datang. Air nggak turun, dirubah lagi bijinya. Kita mungkin pakai air tanah yang juga dari turunnya hujan yang tersimpan. Subhanallah. Tiap hari kita makan, ya Pak. Ketika berada di meja makan itu sepiring nasi. Di situ ada mungkin tempe, ada tahu, ada dadar jagung, ada ikan, mungkin juga ada daging. Coba satu piring itu antum bayangin, dari mana datangnya? Dari mana? Allah turunkan air, ya. Yang menyebabkan itu binatang-binatang, kalau engkau makan ayam, yang menyebabkan ayam itu bisa hidup karena juga ada air yang Allah turunkan. Yang menyebabkan daging sapi itu berada di meja makanmu karena Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, biji-bijian, itu binatang juga makan. Subhanallah. Di satu piring itu engkau harus mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dan mengetahui kebesaran Sang Pencipta. Subhanallah. Kemudian kalau yang hijau, ini orang-orang Sunda yang suka sama lalapan. Orang-orang Jawa juga suka lalapan. Antum lihat tuh, macam-macam hijau-hijauan yang ada di piringmu. Ada daun salad, ada bunga kol, ada timun, ada kacang panjang, ada apa lagi? Ada sawi, ada kecipir, ada macam-macam. Siapa yang menghidupkan ini? Siapa yang membuat dia bisa tumbuh? Siapa? Oh ya, petani. Apa yang kerjakan petani? Apakah petani dapat menumbuhkan? Dia hanya menanam. Nggak ada satupun petani mau pakai proyek apapun, mau pakai kecanggihan seperti apa dalam alat-alat yang digunakan, lalu dia berpikir kita bisa menumbuhkan. Enggak. Engkau hanya menanam. Yang menumbuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini orang sibuk cari vaksin COVID-19. Dari apa dia bikin? Dari apa dia buat? Bagaimana cara membuatnya? Engkau tidak akan pernah lepas dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang semuanya berasal dari air yang Allah turunkan. Subhanallah jemaah. Kalau bicara kebun, Masya Allah, sekarang ini orang itu jualan buah di pinggir jalan, jemaah. Antum lihat tuh. Ada jeruk, ada anggur, ada apel, ada salak, ada pepaya, ada semangka, ada kumasro, ada apa lagi? Berbagai macam. Dari satu air yang Allah turunkan. Makanya Allah ingatkan kita dengan kebesarannya, dengan air hujan ini, di banyak ayat. Berulang kali Allah ingatkan. Karena kita tiap hari berinteraksi dengan dengan buah-buahan, dengan biji-bijian. Yang kadang-kadang kau makan jeruk dari satu pohon, rasanya beda. Allah berfirman, coba dibuka firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
di surat Al-An'am ayat 141. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila dia berbuah dan berikanlah haknya yaitu zakat pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Nih, kita lihat makanan-makanan jamaah. Yang di situ tersimpan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau memakan buah delima atau buah jeruk, lalu engkau makan dapat yang manis, alhamdulillah. Dapat yang kecut, engkau berpikir, ya Allah, ini satu pohon ya Allah. Yang satu manis, yang satu kecut. Ya Allah, ini satu pohon, yang satu besar, yang satu kecil. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang membuat ini manis dan siapa yang membuat itu kecut? Allah Jalla Jalaluhu. Maka seorang hamba tatkala beriman kepada Allah Azza wa Jalla, menambah keimanannya dengan bertafakur dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla, bertambah tuh iman dia. Tapi memang kebanyakan kita itu tatkala makan, tatkala kulineran, yang ada dalam benak dia itu hanya menikmati. Seharusnya selain dia menikmati, dia itu mentadabburi dan mentafakuri. Tatkala dia seafood umpamanya makan, ada satu ikan berwarna merah yang disuguhkan kepada dia, ya Allah, dimakan enaknya. Ada ikan yang berwarna coklat, ya Allah, ada yang coklat warnanya, ada yang kuning warnanya, ada kepiting, ada kerang, ada cumi, ada berbagai macam. Ini siapa yang nyiptakan? Subhanallah jemaah. Disitulah engkau akan semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai makan, imanmu bertambah. Bukan selesai makan, perutmu yang bertambah. Berat badannya yang nambah. Allah menceritakan tentang kebesarannya yang setiap hari, setiap saat kita melewatinya jemaah. Lalu setelah Allah menyebutkan tentang kebesarannya, yang dengannya menjadi bukti seharusnya dia yang berhak disembah, yang dengan kebesaran dan ayat-ayat Allah itu manusia jadi tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, lalu Allah jelaskan tentang hari kiamat. Barakallahu fikum. Nah, ana syuftu. Ish hada? Aywa. Man yabgha yaqtul baba? buka dulu. Ana khalas syuftu, nah. Belum. Khalas ma asbati. Baru buka. Ana ma asbati umma kita. Hadahat umma. Aywa. Man yabgha yaqtul baba? Orang perempuan. La. Awak kau tidak kuat. Ma takdir ya.
Yusuf ba'da yudafi an babana. Apa? Idza kan fi wahid yabgha yaqtul baba anta taqtuluhu. Oke apa? Makan. Ayolah. Baik, ya Allah, khudh al-jawab bisurah. Baik jemaah, kita lanjutkan. Ati jawal ummakna. Barakallahu fikum khair. Mengajar. Nah. Tafadhal dilanjutkan. من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah dia. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanas sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu sudah kami catat dalam sebuah kitab. Karena itu merasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab. Na'udzubillah minan nar. Ahibati fillah. Tatkala ada orang yang tidak percaya dengan adanya suatu kejadian, ketidakpercayaan dia itu tidak menjadikan kejadian itu tidak terjadi. Umpamanya Anda mengatakan Anda nggak percaya kalau ada gorila, Anda nggak percaya, Anda nggak pernah melihat ini itu. Apakah ucapan dia dan keyakinan dia itu membuat gorila itu tidak ada? Tentunya tidak. Begitu pula orang-orang yang mendustakan dengan keberadaan hari kiamat. Akan dibangkitkannya manusia. Akan diberikan kepada mereka balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Itu tetap akan terjadi. Maka pada waktu itu mereka akan menyesali. Ternyata selama ini yang dia yakini salah. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang kebesarannya, tentang kekuasaannya, Allah menyebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Nah, silakan dibaca, lanjutkan. Bagian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya memberitahukan tentang hari keputusan, yaitu hari kiamat. Yang hari tersebut sudah ditentukan waktunya dengan pasti. Tidak dapat bertambah dan tidak pula berkurang. Tidak juga waktunya diketahui secara pasti kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Mujahid mengatakan berkelompok-kelompok. Ibnu Jarir mengemukakan yakni tiap-tiap umat itu datang bersama Rasulnya sendiri-sendiri. Yang demikian itu sama seperti firman-Nya Allah Jalla,
Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingatlah, suatu hari yang hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Allah menyebutkan di sini tentang hari keputusan tadi. Hari di mana akan ada persidangan, akan digelar, kemudian orang-orang akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Permulaannya adalah dengan ditiupkannya sangkakala, di mana kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat Israfil dan kepadanya tugas meniupkan sangkakala diberikan. Sangkakala adalah qarnun yunfakhu fihi. Sangkakala itu adalah tanduk yang besar sekali, di mana ruh-ruh manusia akan berada di sana. Kemudian ditiupkan yang pertama adalah sangkakala kehancuran. Yauma yunfakhu fis-sur. Setelah kehancuran itu, maka sangkakala yang kedua, di sini yang disebutkan dalam ayat ini. Ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian kalian akan datang berkelompok-kelompok. Sebagaimana di muka bumi ini, ada yang menjadi pengikutnya fulan, semua akan bersama kelompoknya. Dan manusia itu memang nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kelakuannya. Di mana perampok akan digiring bersama perampok, pembunuh bersama pembunuh, orang-orang yang ahli sholat bersama orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang ahli sodaqah bersama orang-orang yang ahli sodaqah. Mereka akan digiring menuju ke padang mahsyar, keluar dari kuburannya dalam kondisi mereka telanjang. Barakallahu. Nah, melanjutkan. Firman-Nya, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Maksudnya ialah beberapa jalan turunnya para malaikat. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat jemaah, langit ini tertutup. Nanti pada hari kiamat, dia akan terbuka. Malaikat akan turun. Untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan manusia. Dan Allah pun akan datang untuk memutuskan tentang apa yang selama ini mereka perselisihkan. Keadilan akan ditegakkan. Saksi-saksi akan didatangkan. Malaikat akan datang bersaf-saf. Waja'al malaku waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bersaf-saf mereka akan datang. Setiap penduduk langit itu akan berada di saf yang telah Allah tetapkan buat mereka. Nah, Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadilah fata morganalah dia. Hal ini sama sebagaimana firman-Nya, wa tawal jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Adapun di sini, dia Allah berfirman, fakanat saraba, maka menjadi fata morganalah dia. Yang maksudnya ialah bahwa hal tersebut dihayalkan kepada orang yang melihat, bahwa ia berwujud sesuatu yang sebenarnya tidak berwujud apa-apa. Setelah itu, semua itu hilang, sehingga tidak lagi bisa dipandang, serta sama sekali tidak berbekas. barakallahu fikum. Nah, tatkala di awal surat Allah Azza wa Jalla berbicara tentang jibal, tentang gunung,
yang Allah jadikan pasak buat bumi. Di sini Allah mengingatkan bahwa gunung yang engkau lihat kokoh, yang membuat bumi ini tidak bergerak, kelak dia akan hilang. Disebutkan saraba seperti fata morgana, seakan-akan ada, kelihatan gunung itu ada, tapi kemudian dia bergerak, kemudian dia hilang. Karena memang orang-orang musyrikin pernah menanyakan kepada Nabi SAW tentang akhir cerita dari gunung-gunung ini gimana. Kalau engkau mengatakan nanti akan terjadi kiamat, ya gunung ini gimana ceritanya? Allah ceritakan di surat Thaha. Surat Thaha ayat 105. Sampai 108 coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadi bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pada hari itu mereka mengikuti menyeru malaikat tanpa berbelok-belok, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Barakallahu fikum jamaah. Itu yang akan terjadi dengan bumi kita. Di mana gunung-gunung yang kokoh itu akan dijalankan seperti fata morgana, dihayalkan kayaknya ada, ya. Tahu hilang jemaah. Allah hancurkan sehancur-hancurnya, sehingga manusia di bumi itu tidak akan mengenali tempat tinggal dia. Nggak ada satupun tanda milik manusia. Kalau di sini ketika kita hidup, kita bisa lewat satu jalan. Oh, ini rumah punya anak. Oh, ini tanah milik anak. Oh, itu bangunan milik anak. Milikmu. Nanti gunung hilang. Rata sama tanahnya. Itulah padang mahsyar. Di mana Rasul SAW menceritakan padang mahsyar itu seperti roti, ya, yang putih. Di situ manusia dikumpulkan. Setelah itu terjadi persidangan dan didatangkan neraka jahanam, dan Allah menyebutkan nih tentang neraka jahanam yang kebanyakan manusia mengingkarinya. Tentang surga juga yang sebenarnya mengatakan, dari mana engkau tahu ada neraka? Memang pernah ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Ada aroma kemunafikan kalau yang mengatakan ini seorang yang mengaku muslim. Barakallahu fiikum. Labbaik. Nah, silakan dibaca. Lihat Yusuf labut takunu qawiyan. Ya, tapi aku ubi. Nah, saya. Bapak anaknya. Yaqulu azza wa jalla, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Yang dimaksud ialah tempat pengintai yang sudah disiapkan. Kemudian ayatnya yusqabina, bagi orang-orang yang melampaui batas. Hakikat orang-orang yang melampaui batas ini adalah mereka sebagai para penentang, para pelaku kemaksiatan, dan sekaligus para pembangkang kepada para rasul.
ma'abah menjadi tempat kembali, yakni menjadi tempat kembali dan tempat menetap. Lanjut. Mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat mengintai. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan, artinya sesungguhnya tidak ada seorang pun masuk surga sehingga dia menyeberangi neraka terlebih dahulu. Jika dia bisa menyeberanginya, maka dia akan selamat, dan jika tidak bisa, maka dia akan ditahan di neraka. Barakallahu fikum. Ayat ini berkaitan dengan sesuatu yang kita mungkin sejak kecil pernah mendengarnya. Bahwa semuanya akan masuk neraka. Semuanya ditunggu sama neraka. Semuanya diintai sama neraka. Iya. Nggak ada orang masuk surga kecuali lewat neraka. Karena Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Adapun buat orang-orang yang melampaui batas itu jadi tempat dia nantinya. Littaghina ma'aba. Kalau orang yang melampaui batas ya mau nggak mau dia akan menempatin itu neraka. Tapi untuk seluruh umat manusia neraka itu mengintai menanti. Kalau bicara ada sebuah lokasi yang indah, hanya ada satu jalan menuju sana. Dan untuk menuju ke surga, itu akan ada sirat yang diletakkan di atas neraka Jahannam. Yang semua orang harus melewatinya. Sebagaimana tadi ucapan Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, dan Allah berfirman di surat Maryam. Nah, ayat 71, 72. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Barakallahu fikum. Jadi semuanya akan melewati neraka. Itu sudah sebuah kepastian. Yang bertakwa Allah akan selamatkan. Kondisi orang yang melewati sirat sesuai dengan amalannya. Para nabi pun tatkala itu mereka berdoa Allahumma sallim sallim. Yang bertakwa diselamatkan, yang zalim akan tetap di sana. Maka inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Buat orang yang zalim dia akan berada di sana nanti. Buat orang yang melampaui batas itu tempat dia. Maka ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk berlindung kepada Allah dari azab neraka. Ketika engkau tahu engkau akan melewatinya, itu sudah sebuah kepastian, engkau harus melewati. Terus gimana? Ya minta sama Allah supaya kita diselamatkan. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Dan firman Allah Jalla wa'ala, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Maksudnya, mereka tinggal di nerakanya. Kata ahqaba merupakan jamak dari kata al-hikbu, yang berarti sesat dari zaman. Sesaat. Sesaat. Yang berarti sesaat dari zaman. Khalid ibn Ma'dan berkata, dan firman-Nya, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu, bagi orang-orang yang meyakini tauhid. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Setelah itu dia berkata,
Yang benar bahwa hal itu tidak ada akhirnya. Bagaimana yang dikemukakan Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas, sementara yang sebelumnya dia mengatakan dari Salim, aku pernah mendengar Al-Hasan menanyakan tentang firman-Nya, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Dia mengatakan, adapun ahqaba, maka ia tidak terhitung melainkan kekekalan di dalam neraka. Tetapi mereka mengatakan bahwa al-hikbu berarti 70 tahun, yang tiap harinya mencapai 1000 tahun menurut perhitungan waktu kalian. Sa'id menuturkan dari Qatadah rahimahullah, Allah berfirman, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, yakni masa yang tiada pernah terputus, di mana setiap kali satu hikop berlalu maka akan datang hikop yang berikutnya. Firman Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini berkaitan dengan labithina fiha ahqaba, yang artinya berabad-abad di dalamnya. Mungkin sebagian akan berpandangan, oh berarti setelah itu mereka keluar dari neraka. Enggak. Allah menyebutkan di ayat-ayat yang lainnya bahwa penghuni neraka yang memang sudah berada di neraka setelah disembelihnya kematian itu, Allah mengatakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Jadi berabad-abad ini gambaran tentang sesuatu yang lama yang tidak ada batasannya. Walaupun disebutkan ada riwayat-riwayat yang mengatakan tentang ahqaba, itu dari kata al-hikib. Satu hikib itu ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Satu tahunnya itu terdiri dari 360 hari. Satu harinya itu seperti 1000 tahun. Ya tinggal dihitung. Maka itu gambaran mereka yang berada di neraka itu kekal selama-lamanya. Sebagian orang berpikirkan hidup di dunia cuma 70 tahun. Oleh karena itu, nggak lama kita hidup di sini. Jangan berpikir untuk menikmati hidup di dunia ini, lalu nanti masuk neraka, engkau akan lupa. Satu celupan di neraka, engkau lupa dengan segala kenikmatan selama hidupmu di muka bumi ini. Kalau engkau orang yang paling senang hidup. Apa yang dirasakan mereka di dalam neraka? Kalau orang di penjara di dunia ini, ya kita bisa melihat orang di penjara itu masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan enak, masih bisa request kepingin ini itu. Mungkin kadang-kala masih bisa berjumpa dengan keluarganya, sama istrinya, masih ada yang membesuk dia. Iya, itu adab di dunia. Mungkin kita lihat penjara seperti itu. Tapi tatkala kau berada di dalam neraka selama-lamanya, apa yang kau akan rasakan? Allah sebutkan hal ini. Tafadhal. Firman Allah Azza wa Jalla, la yaduquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Maknanya adalah di dalam neraka mereka tidak akan mendapat kesejukan bagi hati mereka dan tidak juga mendapatkan minuman segar yang dapat mereka minum. Barakallahu fikum. Nah jemaah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang berkaitan dengan yang dirasakan oleh penghuni neraka di sana. Allah sebutkan di sini nggak ada kesejukan buat mereka, nggak ada minuman, ya, nggak ada kesantaian di sana buat mereka. Yang mereka rasakan hanyalah azab dari Allah Azza wa Jalla sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab karena waktunya udah tinggal dikit ya, Ma. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai neraka, bagaimana dengan amal soleh ya Ustaz ya? Sedangkan kita tidak tahu amal soleh kita ini yang mana diterima. Apalagi
kalau amal soleh itu adalah amal soleh yang terlihat Ustaz, untuk menjaga hati itu sangat sulit. Sedangkan ria itu merusak amal Ustaz. Bagaimana ya Ustaz menasihatnya? Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah cinta menjadi pemandu kita. Cinta kepada Allah itu yang memandu ibadah kita. Karena dengan cinta ini, kita akan melihat segala sesuatu jadi indah. Cintailah Allah Azza wa Jalla. Ridholah dengan ketentuan Allah. Setiap pagi kita membaca doa itu. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hayati apa yang kau baca. Kemudian dalam beribadah kepada Allah, kita nggak boleh dengan rasa takut saja. Takut nggak diterima, takut ini, takut itu. Ya, kita takut. Tapi kita juga harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berharap. Oleh karena itu, tatkala kita sudah beramal, tatkala kita sudah berbuat, minta sama Allah agar diterima. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dibersihkan dari riya, dari segala macam yang dapat merusak amalan tersebut. Karena yang penting itu bukan beramal. Sebagian orang mengatakan yang penting beramal. Enggak. Yang penting itu gimana amalanmu diterima sama Allah SWT. Sehingga bagaimana sebagian sahabat Nabi ada yang mengatakan, kalau aku tahu ada satu sujudku yang Allah terima, atau sedekahku diterima pada waktu itu, aku kepingin mati. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Doa-doa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi, ya, seperti doa Umar atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum yang mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan amalku semuanya amal soleh. Jadikan itu ikhlas hanya untukmu. Dan jangan sisipkan di dalamnya selain Engkau, ya Allah. Maka kita setelah beramal, ya takut dan berharap. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Minta supaya diterima. Maka ya mau gak mau kita tahu masuk surga itu dengan rahmat Allah SWT. Ini cuma sebab yang Allah perintahkan kita menjalaninya. Maka semoga dengan sebab-sebab itu Allah merahmati kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Fadil ini mengumpatkan hanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Berkaitan dengan ayat 8 yang tadi dibahas ya Ustaz, tentang kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ada kasus pasutri Ustaz. Mereka ini sekarang diambang perceraian atau mungkin sudah bercerai. Yang sebelumnya itu pernikahan mereka dilandasi atas balas budi Ustaz. Ya. Sebelum pernikahan pun balas budi gimana maksudnya? Pernah menawarkan calon istrinya kepada beberapa laki-laki yang lain. Mungkin kalau ada yang mau maju silakan gitu Ustaz. Tapi ternyata tidak ada yang cocok. Yang akhirnya pada laki-laki ini. Pertanyaannya Ustaz, karena laki-laki ini sudah menjalani beberapa tahun dan dia merasa kehidupannya hambar, makanya dia ingin menyelesaikan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Nah, apa? Tadi bicara balas budi gimana maksudnya? Dari pihak perempuannya itu pernah banyak membantu Ustaz. Pihak perempuan banyak membantu laki-laki ini. Akhirnya sang laki-laki menikahin perempuan itu karena ingin membalas budi baik keluarga perempuan tersebut. Seperti itu.
Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Pernikahan itu tidak harus dilandasi cinta, tapi dilandasi iman dan takwa. Masih ingat cerita Ibn Abi Azrah, yang perempuan-perempuan yang dia nikahin semua gugat cerai. Karena ternyata perempuan itu kalau ditanya sama suaminya ini, apakah kamu cinta sama aku? Mereka mengatakan tidak cinta. Nggak cinta. Kalau bicara bahasa yang ditanyakan tadi, hambar. Nggak ada cinta. Apakah dengan hambarnya kehidupan kita, lalu berpisah menjadi solusinya? Maka tatkala perempuan itu dipanggil, istrinya Ibn Abi Azrah yang keberapa, wallahu a'lam, dipanggil sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar mengatakan kepada perempuan ini, apakah engkau yang mengatakan kepada suamimu kalau engkau nggak cinta sama dia? Iya, Amirul Mukminin. Soalnya dia maksa, minta sama nama Allah lagi. Apakah boleh aku berdusta? Kata Umar, iya berdustalah engkau. Minta masuk dusta diperbolehkan. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sesungguhnya sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Terus gimana orang bisa bertahan dengan rumah tangganya? Kalau kita melihat ya, ada berapa rumah tangga yang bertahan sampai sekarang ini. Kata Umar bin Khattab, walakinna an-nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Muamalah yang terjadi di antara manusia itu dasarnya adalah mereka sebagai seorang muslim, mereka diperintahkan untuk berbuat baik. Itu yang dikerjakan dalam rumah tangga mereka. Bukan cuma cinta, sayang, kasih. Mungkin sebagian udah hilang tuh kata-kata itu. Tapi kenapa masih bertahan? Udah anaknya 8, udah tua renta, masih bertahan. Masih cinta sama suamimu yang udah sakit-sakitan. Masih cinta sama istrimu yang udah gak cantik lagi, yang mungkin sudah tidak bisa digauli lagi. Maka orang itu bergaul karena diperintahkan untuk berbuat baik, jemaah. Dan ketahuilah, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istrimu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama istrimu, ceraikan dia. Cari ganti yang lainnya. Sabar. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang kalian benci itu, di balik itu ada banyak kebaikan. Maka ketika rumah tangga itu hambar, coba dilihat. Mungkin memang garamnya habis. Kita tahu kadang-kadang makanan itu garamnya habis. Nggak ada rasanya. Ya karena garamnya, cari garam. Baik, kalau misalnya garam kita bisa beli garam. Kadang-kala nggak ada rasa, nggak ada aromanya karena engkau kena COVID-19. Katanya orang kalau kena corona, diantaranya katanya kehilangan penciuman. Ya, bisa jadi engkau kena penyakit tersebut. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di rumah tanggamu yang ternyata sebenarnya baik-baik aja, cuma mungkin ada dosa yang dikerjakan. Bertobatlah kepada Allah SWT. Berusaha untuk menghadirkan cinta dan kasih sayang. Hambar itu, kalaupun hambar nggak apa-apa. Hambar sebentar. Mudah-mudahan ya, cerita tentang seorang suami istrinya yang lagi duduk di depan rumahnya. Ada orang lewat, ngelihat, ya Allah cantik banget istrinya. Ngelihat suaminya, Allahu Akbar, nggak pantas, nggak cocok nih. Ini laki jelek kayak gini, dapat istri kayak gini. Akhirnya datang nih, tanya, kok bisa mau sama suami kayak gini gitu. Kata perempuan ini, mudah-mudahan kita berdua masuk surga. Kok bisa, kata dia? Iya, semoga suamiku bersyukur dapat istri yang cantik. Dan aku bersabar dapat suami kayak dia. Dan yang bersabar dan bersyukur, itu di dalam surga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ke pertanyaan terakhir. Titipan pertanyaan mengenai iman sebelum Quran, Ustaz.
Dari Jundub bin Abdillah ia berkata, kami dahulu bersama Nabi SAW. Kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambah iman kami pada Al-Quran. Lewat Ibnu Majah. Bagaimana iman yang dimaksud, dan bukankah Al-Quran itu kalamullah? Dan tentu dengan mempelajari Al-Quran artinya mempelajari keimanan juga, Ustaz. Ataukah apakah yang dimaksud Al-Quran di sini menghafal Al-Quran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Kalau bicara belajar iman, disinilah kita tahu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikat, kitabnya. Itu yang ditekankan, khususnya beriman dengan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang diajarkan kepada para sahabat Nabi. Kalau bicara Al-Quran Karim, anak-anak itu menghafal Al-Quran, tapi dia belum memahaminya. Makanya kadang-kadang kita melihat anak-anak tuh hafal Quran, tapi ya nggak akan berpengaruh dalam akhlak dia, perilaku dia kadang-kala. Karena memang dia belum memahami tentang Quran ini. Tatkala iman itu sudah diajarkan kepada mereka, lalu mereka mengkaji Al-Quran, bukan sekedar menghafal. Disinilah yang diajarkan kepada para sahabat Nabi, bagaimana mereka ketika mengkaji Al-Quran Karim, ya, ada yang bertahun-tahun mereka mengkaji sebuah surat. Itu bukan menghafalnya. Kalau sekedar menghafalnya, ya udah. Mungkin sebagian satu juz bisa 1 bulan, bisa 1 pekan. Tapi apakah akan merasakan nilai-nilai keimanan di mereka? Enggak. Jadi memang tugas kita adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber untuk menumbuhkan keimanan. Jadi cerita sahabat tadi, bagaimana tatkala mereka sudah belajar tentang keimanan, kemudian dibacakan Al-Quran kepada mereka, tambah iman mereka. Karena memang seharusnya seperti itu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Berbeda sama orang-orang munafik. Di masa Nabi SAW, ada orang-orang munafik. Yang mereka sholat bersama Nabi SAW. Ada bersama para sahabat Nabi. Tapi apakah Al-Quran menyentuh mereka untuk tambah beriman? Oh, mereka kalau dengar Al-Quran malah ketakutan. Bukan bertambah keimanannya. Kenapa? Karena memang dia sebenarnya pura-pura beriman. Maka di sini, yang dimaksud dengan keimanan adalah menanamkan keyakinan akan kebenaran agama Allah ini. Akan kebesaran Allah SWT. Sehingga tatkala dia mulai bisa memahami Al-Quran Karim, bertambah keimanan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.